Nah, teman-teman, tadi kita udah ngomong banyak nih. Sekarang bagaimana sih kita mau mendiagnosis ibu ini adalah preeklamsi gitu ya. Preeklamsi itu adalah ini dari American College of Obstetrics and Gynecology tahun 2013 dan masih dipakai sampai saat ini. Belum ada perubahan walaupun sudah 10 tahun. Pertama adalah tensinya, teman-teman. Jadi tensi harus tinggi. Ada kondisi preeklamsi atau eklamsi, kondisi eklamsi di mana tensi tidak tinggi. Nah, ini catat dulu ya. Eklamsi di mana tensinya tidak tinggi. Ada dua kondisi. Nanti kita bahas di akhir slide, di akhir omongan saya. Bingung ya? Kok bisa ada eklamsi tanpa tensi tinggi? Nanti kita lihat tensinya di sini adalah pada 2 kali pengukuran, teman-teman. Jadi pada 4 jam perbedaannya. Jadi pasien datang, duduk dulu, kita tensi 140 nih. Atau diastoliknya 90. Ya. Di sini adalah OR ya. Jadi bukan N. Jadi kalau ada orang tensi 140, tapi diastoliknya adalah 80, tetap dihitung masuk kategori. Jadi OR. Ini teman-teman harus lihat OR. Jadi kadang-kadang ujian tulis, ada yang tulisannya OR, ada yang tulisan N. Teman-teman harus lihat OR dia yang benar. Jadi 140 atau 190 pada 2 kali pengukuran. Nah, di sini harus minimal 20 minggu, teman-teman. Batasnya ada 20 minggu. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya sekali datang, teman-teman 180 nih, atau diastoliknya lebih dari sama dengan 110, langsung bilang ini adalah preeklamsi. Jadi boleh 140 tapi 2 kali pengukuran. Wah, masih sama, oke. Lebih dari 20 minggu, maka ini preeklamsi. Terus kalau misalnya 160 atau 110 sekali ngukur, berarti preeklamsi. Sekali ngukur ya. Nah, terus kenapa sih teman-teman batasnya 20 minggu? Nah, ini kan pertanyaan ya. Kok 20 minggu sih? Kita kan selama ini taunya 20 minggu. Why? Tapi why 20 minggu? Karena ternyata pada saat lebih dari mulai 20 minggu, maka preeklamsi sudah terbentuk dengan sempurna. Plasenta terbentuk dengan sempurna. Plasenta mulai terbentuk pada usia 9-12 minggu. Maka pada saat 9-12 minggu, teman-teman masih bisa melihat adanya yolk sac. Yolk sac itu kan cadangan makanan pada janin. Jadi begitu yolk sac nggak ada, maka plasenta harus dibentuk. Maka dia 9-12 minggu. Sempurnanya plasenta berimplantasi pada dinding uterus yaitu 20 minggu. Sehingga 20 minggu sudah bisa ditegakkan preeklamsi. Paham ya? Dan di sini lihat kriteria blood pressure dan proteinuria. Tapi proteinuria ini teman-teman tidak wajib ada, teman-teman. Karena di bawahnya ada or in the absence of proteinuria. Bingung ya? Dulu kan kita belajar ada preeklamsi berat, preeklamsi ringan, benar ya? Sekarang nggak ada, teman-teman. Jadi ada preeklamsi with severe feature atau preeklamsi without severe feature. Nah, itu di-save dulu. Terus dulu kita lihat tensi sekian. Ada 4 kriteria. Kalau teman-teman baca buku merah, benar ya? Buku Sarwono ya. Itu ada tensi tinggi, kemudian ada proteinuria, terus ada kaki bengkak, edema, benar nggak? Ada 3 minimal. Nah, ternyata proteinuria sekarang tidak terlalu dipakai. Tapi kalau proteinuria masih mau dipakai, boleh. Apa kriteria proteinuria? Pertama sekali, yang paling gampang, kita balik nih dari yang paling bawah. Dipstick adalah positif 1. Ini paling gampang. Terus yang kedua, kita cek darah nih. Ini protein kreatinin rasio pada darah ya. Pada urin ya, bukan pada darah. Karena pada darah juga bisa dicek. Ini rasionya adalah minimal 0,3. Kemudian kalau teman-teman tampung urinnya 24 jam, maka harus dapatkan 300 mg minimal protein yang kita dapatkan. Ini namanya pemeriksaan SBAH, kalau teman-teman pernah dengar. Urin tampung 24 jam. Nah, ini saya mulai dari paling bawah karena paling gampang dan biasa pemeriksaannya adalah ini, urin sewaktu. Benar ya? Nah, kalau misal proteinuria ada, blood pressure sekian, boleh preeklamsi, teman-teman. Nah, ini pada kriteria BPJS boleh dipakai nih, tensi sama proteinuria. Tapi BPJS itu tidak mempertimbangkan yang bawah tuh. Kalau misalnya proteinuria negatif, terus blood pressure 160/110, nah teman-teman pusing tuh kalau teman-teman bekerja dengan BPJS nih. Nanti nggak bisa diklaim BPJS, padahal kriteria
preeklamsia tetap ada walaupun tanpa ada proteinuria. Dengan adanya apa? 5 hal, teman-teman. Lihat ya, saya ulang dari paling bawah, karena paling bawah itu yang gampang. Pertama adalah mata. Oke, kedua adalah paru-paru. Paru-parunya ada edema paru. Matanya ada pandangan kabur. Paru-parunya edem, jadi sesak. Kemudian ada liver, impaired liver function. Oke, kemudian renal. Jadi dari mata, paru, liver, renal, kemudian trombositopenia, itu darah. Jadi teman-teman gampang nih ngurutnya. Kalau dari organ mata, organ paru, liver, renal, kemudian darah. Ini gampang. Ini nggak usah dihafal, ini urut aja teman-teman. Nah, kalau renal itu gimana? Kreatininnya harus 1,1. Atau ada peningkatan kreatinin atau ada peningkatan di serum kreatinin ya. Kemudian pada yang trombositopenia gimana? Minimal 100.000, jadi 100.000 ke bawah nih. Oke, trombositopenia. Kemudian kalau liver function-nya gimana? SGOT, SGPT itu kan liver transaminase ya. Itu meningkat 2 kali. Jadi kalau masih meningkatnya 50 gitu ya. Belum masuk hitungan. Teman-teman lihat batas normalnya. Biasanya kan 30 sampai 40. Kalau sudah meningkat 2 kali minimal, maka kita bisa bilang preeklamsia. Ini untuk diagnosis preeklamsia, teman-teman. Tadi saya sudah sebut ada preeklamsia dan ada preeklamsia with severe feature atau without severe feature. Jadi preeklamsia itu ada 2 ya. Nah, ini untuk eklamsi dulu. Nah, ini untuk mengukur tekanan darahnya bagaimana. Ini ada caranya, kemudian ini harus dipelajari dengan baik nih. Jadi mengukur tekanan darah, posisi duduk nyaman, kafnya pada lengan atas sejajar dengan atrium kiri. Jadi duduk, tangannya bersender diletakkan pada meja, diukur dengan atasnya, kemudian pasien tenang, tidak boleh berbicara, dan dilakukan setelah 5 menit pasien duduk. Kanan atau kiri itu nggak apa-apa, tapi kiri cenderung lebih tinggi daripada yang kanan. Jadi kalau teman-teman ragu, boleh ukur kiri, boleh ukur kanan. Sekali lagi, jangan pakai tensimeter yang di wrist. Yang di wrist itu nggak efisien, dan tidak dipakai oleh GNC7 untuk mengukur tekanan darah. Nah, ini teman-teman, tidak ada lagi tidak ada lagi terminologi preeklamsia ringan dan preeklamsia berat. Kenapa? Karena preeklamsia itu semuanya berat, teman-teman. Yang ada adalah dengan severe features atau without severe features, dengan tanda pemberat atau dengan tanda pemberat atau tidak dengan tanda pemberat, tanpa tanda pemberat. Oke ya. Nah, kalau teman-teman sudah dapat tensi 180/120, sudah preeklamsi, oke? Dan proteinuria positif 2, sudah preeklamsi. Kemudian ini without atau with severe feature ya. Nah, tensi di atas 160/110 itu sendiri sudah merupakan severe feature. Jadi kalau dapat tensi 180/120 atau 180 misalnya per 100 sudah dengan proteinuria positif, langsung bilang severe feature, with severe feature ya. Ini sebenarnya tata laksana tidak berbeda, teman-teman, antara severe feature dan without severe feature. Nanti kita bahas untuk tata laksana. Nah, trombositopenia. Jadi kriteria mirip-mirip ya, teman-teman, lihat ya. Nah, tensi, benar ya, proteinuri, trombositopenia, renal insufisiensi. Jadi, dengan ada tensi tinggi, tanpa ada proteinuria, tapi ada salah satu tanda-tanda dari severe feature, maka ini ada disebut preeklamsia with severe feature. Paham ya? Ini nanti slide-nya ada kok, jadi teman-teman bisa apalin tuh sebelum tidur, oke? Nah, ini tanda-tanda yang tadi. Yang kalau proteinuria negatif, ternyata ada tanda-tanda ini, maka sudah bisa dibilang preeklamsi. Jadi kebayang preeklamsi itu without atau with severe feature sih? With severe feature. Saya hanya baru menemukan preeklamsia without severe feature sekitar 3 kali. Nah, ini temuannya ya. Kalau ada yang kita sebut dengan impending eclampsia. Impending eclampsia itu apa? Ada beberapa tanda. Pertama adalah pandangan yang kabur. Kemudian ada nyeri pada ulu hati. Pandangannya kabur, nyeri pada ulu hati, kemudian mual dan muntah. Jadi itu adalah tanda-tanda impending eclampsia. Pandangan kabur dan suka sakit kepala nih, sakit kepala di depan nih. Jadi sakit kepala di depan, pandangannya kabur,
ada mual dan muntah, atau nyeri pada ulu hati. Ada tiga tanda itu. Itu makin disebut impending eclampsia. Impending eclampsia itu apa sih? Itu adalah eklamsi yang akan terjadi. Jadi sebentar lagi ini akan terjadi eklamsi nih. Harus cepat-cepat dilakukan terminasi dan cepat-cepat diberikan terapi, yaitu terapi yang dikejar MGS4 tadi. Nah, di sini. Jadi kalau diagnosisnya belum ditegakkan, tapi ada tanda-tanda ini, itu tadi eklamsi ya, ada tanda-tanda ini, teman-teman harus ada pengawasan ketat. Misalnya apa? Nyeri kepala, loh Bu, kok belum ada tanda eklamsi, tapi udah ada sakit kepala, ada pandangannya kabur, nih hati-hati. Jangan-jangan tadi tensinya salah ukur. Jadi harus mata kita harus buka nih, kuping kita harus berdiri. Loh, kok pandangannya kabur? Jangan tensinya tinggi gitu ya. Jadi dibalik teman-teman. Kalau tadi kita dapat tensinya tinggi dulu, baru pandangannya kabur, loh ini kita dapat pandangan kabur, maka kita tensi gitu ya. Ada pasiennya PJT, dok, iya saya dibilang janin saya kecil. PJT, pertumbuhan janin terhambat, IUGR atau FGR, fetal growth restriction atau intrauterine growth restriction. Nah, teman-teman mikir, ada PEB-nya nggak gitu ya? Nah, terus nyeri abdomen yang tadi. Kemudian proteinuria, terutama pada 20 minggu ke atas, ada peningkatan sistolik 30 mmHg atau diastolik lebih dari 15 mmHg dari sebelum hamil. Ini waspada nih. Sebelum hamil tensinya biasa 90, 100, kok sekarang saya 130, 125 gitu, hati-hati. Nah, nih, yang dulu di buku merah itu, di buku Sarwo dikatakan edema kaki ya. Nah, sekarang edema atau peningkatan berat badan yang cepat bukan kriteria diagnostik dan tidak sensitif maupun spesifik untuk preeklamsi. Teman-teman, sebelum 2013 itu ada kriteria preeklamsi yang lain. Nah, pada saat 2013 sudah berubah. Jadi waktu saya koas nih sebelum 2013 itu kriteria yang tadi itu. Waktu 2013 semuanya berubah. Ini ada reformasi, amandemen yang baru nih. Proteinuria tidak absolut dibutuhkan. Tadi kita setuju ya, kalau nggak ada proteinuria harus ada safer feature yang lain. Oke, yang 5 tadi. Jadi dari apa? Dari mata, kemudian dari paru-paru, liver, renal, dan darah. Oke. Kemudian proteinuria masif ini sudah dihapuskan dari kriteria beratnya preeklamsia. Kemudian yang penting ada proteinuri lebih dari 300 atau 0,3 rasionya atau positif 1 minimal pada dipstick. Kemudian di sini pertumbuhan janin terhambat. Dulu itu ada kriterianya tuh. Jadi kalau ada pertumbuhan janin terhambat masuk preeklamsi, sekarang udah enggak. Kalau teman-teman baca buku yang merah hati-hati karena ini semua masih ada di sana.